rumahnya udah dirampas sama suami, ditempatin suami dengan anak-anaknya itu. Aku dibuang, anak-anakku diusir, orang tuaku juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prika Cihui. Kali ini saya di belakang rumah Simbah, Taman Pohon Beringin ya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya dengan Mbak siapa? Mbak Syarifah. Oke, Mbak Syarifah di Hong Kong kerja udah berapa tahun Mbak? Sudah insya Allah 12 tahun. Wah, udah suhunya ini. Pertama kali keluar negeri itu di Hong Kong atau pernah di negara lain selain Hong Kong? Saya pertama kali kerja di Arab Saudi. Oh, berapa tahun Mbak di Arab Saudinya? 12 tahun. Wah, lama juga ya. Ya, di Mekah 8 tahun. Kayak di Demam, kayak di Riyadh, kayak itu nggak finish. Berarti pengalaman Mbak untuk kerja di luar negeri itu udah lumayan banyak dan lama itu. 12 tahun tambah 12 tahun tuh 24 tahun merantaunya berarti. Ya, lain di Abu Dhabi. Kalau di Hong Kongnya itu selama 12 tahun itu satu majikan atau berganti-ganti majikan? Dua majikan. Ya. Pengalaman Mbak di majikan pertama dan kedua itu apa aja Mbak? Yang majikan pertama di Yulong, di gunung, tidak pernah libur, tidak pernah ketemu sama kawan-kawan, cuma ngelihat dari jauh dari rumah majikan, nggak pernah ngobrol. Terus pekerjaannya parah gitu. 3 tingkat, rumah 3 tingkat, terus latar halaman itu lebar, terus anjingnya 4, orangnya 7 dengan bayi. Berarti di daerah Yunglong itu seperti perumahan di Indonesia, itu rumahnya gede-gede kayak gitu ya? Kalau di Yunglong itu pergunungan, jadi kalau dingin tuh dingin banget, kalau panas tuh panas banget. Di situ banyak kayak tempat besi, kayak kalau kayak rosokan kayak gitulah. Ibaratnya tuh nggak bersih. Kalau di sini Jurwan kan ibu kota, maksudnya ya, kotanya kota ya. Semuanya serba Fongpin, semuanya serba ada, nggak perlu jauh gitu. Kalau pas di Yunglong itu berarti kayak desanya gitu. Kalau di Yunglong itu emang semuanya rata-rata itu jauh, rumahnya tuh besar-besar, terus itu mau kemana-mana itu jauh-jauh gitu loh Mbak. Pasarnya jauh juga. Semuanya tuh serba jauh gitu, dan nggak kayak di kotanya gitu. Kalau pegunungan, kalau masalah kerjaan antara majikan pertama dan kedua itu Mbaknya itu lebih nyaman di majikan pertama atau majikan kedua, dan jaga apa aja sih? Kalau dulu aku waktu di Yunglong itu di interminik dadakan, karena pembantu yang dulu mau datang terus gitu, padahal sama agen jangan kembali ke majikan yang dulu, soalnya pembantunya di situ tidak ada masalah gitu loh. Berarti masalahnya aman. Jadi pembantu yang dulu itu ibaratnya memutus sandang pangan orang, rezeki gitu. lah. Jahat lah dia. Iya. Akhirnya pembantu yang dulu itu datang di agen sekarang jam 2, aku pun diantar juga jam 2 itu. Berarti dadakan. Di interminit gitu. Dadakan. Dapat uang 1 bulan gaji? Aku yang ngomong ya biar jelas ya. Jadi interminit itu majikan ngambil pembantu yang dulu itu datang ke Hong Kong. Hari itu juga aku dikeluarin jam 2 itu juga gitu. Terus di majikan yang laki-laki nggak mau ngasih uang servis, maksudnya uang interminitan 1 bulan itu hak-hak pembantu kan, tapi agen harus gitu. Itu udah catatan gitu ya, udah akhirnya dikasih lah. Terus tapi sebelum keluar dari majikan, soalnya majikan sama agen udah kong kali kong, jadi agen udah menyiapin majikan yang sekarang ini. Jadi majikan yang sekarang ini rumahnya kecil milik pemerintah, yang ibu 1 sama anak cewek gitu. Jadi orang tua gitu. Jadi nyaman lah
Yang sekarang, yang dulu rumahnya besar-besar, kurang makan, kurang tidur. Yang sekarang ini rumahnya kecil, nggak ada kamar, pekerjaan ringan gitu ya, bisa ibadah. Iya, berarti dilempar dari yang gede dapat yang kecil, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, syukurillah, ni'mat minallah yang gitu. Jadi orang terdolimin itu pasti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang pertama. Iya. Gitu. Dan yang dimajikan ini di rumah cuma sama Simbah, nenek sama anaknya idiot perempuan. Ringan gitu kerjaannya ya? Ringan, yang penting tuh orang bisa ibadah, bisa mengaji Al-Quran. Pokoknya jangan tinggalkan ibadah. Jadi semuanya itu Allah sendiri yang akan mengatur. Ibaratnya waktu itu bisa barokah. Iya, berarti nggak semuanya yang kerja di Hong Kong itu tidak boleh ibadah, intinya kayak gitu ya? Kita, walaupun majikannya jahatnya kayak apa, kamu nggak boleh sholat, kamu nggak gini-gini, tapi kan kita orang Islam wajib ibadah. Jadi kita udah punya niat sendiri. Misalnya kita walaupun sholat nggak pakai mukena, nggak pakai kerudung, kita bisa dihormatil waktu. Jadi tiap waktu itu bisa tahu kan dari HP, waktu sholat, duhur, asar itu udah tahu semua. Jadi misalnya ada waktu, kita bisa sembunyi-sembunyi gitu. Sholat ataupun sambil duduk gitu, atau sambil berbaring tidur. Yang penting niat. Yang penting niat, kita nggak meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Iya. Tapi di majikan yang ini tuh juga belanja, masak, semuanya. Mandiin Simbah juga? Enggak, dia mandi. Dia masih bisa semuanya dia sendiri. Oh, berarti masih sehat gitu intinya. Masih sehat. Ya, alhamdulillah majikan juga sehat, nggak terlalu menyiksa kita. Yang penting kita selalu ibadah lah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang akan meringankan semuanya. Dan ini ngomong-ngomong, setelah 12 tahun itu udah dapat investasi apa aja yang di Indonesia itu? Kalau masalah uang atau musibah itu pasti semuanya orang punya musibah ya. Kalau nggak dari keluarga, dari orang lain ataupun dari teman, bisa dibohongin dari teman. Ayo, aku terkadang tuh teman kita sendiri yang makan satu piring yang membuat musibah ke kita. Kita menolong dia karena kita bersahabat. Ternyata dianya ibaratnya kayak ditolong tapi mentung. Kayak gitu. Jadi kayak kanibal lah, memakan temannya sendiri. Sedangkan kita mikirnya kan teman baik gitu ya. Kita kasihan, mau nolong. Semuanya seperti itu. Bukan, bahkan yang di Hong Kong itu rata-rata punya nasib seperti itu. Jadi kanibal lah. Teman itu nggak semuanya baik, Mbak. Tapi ya sedikit-sedikit mbaknya kan sendiri punya investasi seperti tanah atau udah ada tabungan buat masa ntar kalau udah pensiun gitu loh, Mbak. Kalau yang sekarang ini yang namanya musibah kan nggak tahu ya, apalagi punya suami ya, punya anak suami gitu ya. Ceritanya aku udah bangun rumah tingkat, punya sawah, udah enak gitu ya. Jadi suami itu dia, ya namanya suami, dia punya anak, aku sendiri punya anak. Jadi dia, suami saya tuh ibaratnya rebutan warisan, takut rumah yang saya bangun hasil rumah yang dia bangun hasil dari uang yang dikirim dari Hong Kong itu direbut dengan anak-anakku. Jadi sertifikat rumah itu atas nama dia lah, atas nama suami, tanpa pamit ke aku. Akhirnya aku kan cekcok. Ya, kalau sertifikat atas nama dia, otomatis kalau kita nggak punya bukti ya juga kalah gitulah. Jadi kan kita cekcok. Dia kan melicikin istrinya sendiri. Akhirnya dia selingkuh. Aku dibanding-bandingkan dengan kekayaan wanita lain lah. Akhirnya aku ditelak lah. Aku dibuang di Hong Kong ini. Padahal di Hong Kong masih punya tanggungan bank, hutang bank. Berarti ada hutang bank juga. Punya hutang bank yang buat rumah itu. Iya, pernah hutang bank juga berarti. Bulan nunggu gajian 1 bulan, 2 bulan, uang gajian itu nggak bisa ngumpul. Nggak bisa ngumpul. Paham. Gitu. Jadi ngambil uang bank lah, hutang bank. Jadi rumah. Setiap bulan untuk bayar bank, tapi yang untuk bank udah dibikinin rumah. Jadi uang yang dari bank itu udah dibikinin lah rumah. Jadi gaji kita tiap bulan itu buat bayar bank gitu ya. Iya. Setelah itu rumahnya udah dirampas sama suami, ditempatin suami dengan anak-anaknya itu. Aku dibuang, anak-anakku diusir, orang tuaku juga
semuanya ibaratnya udah ngelihat bangkai lah. Aku bahkan dihina TKW melarat, TKW miskin. Padahal uang itu dari aku, dari aku semuanya. Yang miskin tuh dia, bukan aku gitu kan. Kalau kita kan pekerja tiap bulan udah jelas, dapat gaji, udah jelas. Gaji, ya. Apalagi gajiku udah bukan standar lagi gitu. Iya, kan udah lama gitu. Terus ya udah akhirnya saya nol lagi kan. Mengulang dari awal lagi. Tapi kan cerita nasib saya. Mbaknya ikhlas atau enggak gitu loh. Kalau masalah ikhlas enggaknya itu kan kita dihianatin, didolimin gitu kan. Sedangkan kita ridho lillahi ta'ala karena ingin berumah tangga dengan suami. Udah baik lah gitu kan. Jadi tapi ternyata suaminya yang licik seperti itu kan. Ya kita terdolimin, say. Ikhlas nggak ikhlas itu kita pun mulut bisa bicara sabar atau ikhlas, tapi hati kecil tetap ada rasa-rasa sakit ya. Dendamnya bukan dendam maksudnya ingin membunuh lagi, tapi ya, cuma tapi karena terdolimin itu disakiti. Ya nggak hilang, say. Nggak hilang sampai sekarang. Nggak hilang, say. Kemana-mana pergi pun pasti masih terasa, masih ingat. Jadi nggak semuanya lelaki itu patut dipercayakan nafkah. Maksudnya uang kita tuh jadi TKW itu sebaiknya jangan terlalu dipercayakan sama suami gitu intinya ya, sekarang. Ya seperti itulah, lebih baik punya tabungan sendiri. Kalau kita uang kita dipasrahkan ke orang tua tuh kita banyak saudara. Orang tua tuh pasti juga anaknya yang satunya sengsara nggak punya apa-apa. Orang tua tuh mesti ngasih. Nggak bilang enggak, mesti ngasih. Pasti ngasih. Tapi untuk kita sendiri nggak ngasih orang tua juga hati kecil kita juga kasihan kan. Kalau ya gitu, jadi uang itu lebih baik kita simpan di rekening sendiri. Kalau misalnya mau ngasih ke orang tua udah kewajiban kita balas budi. Iya, kasih seberapa lah tua, ke anak kayak gitu. Sisanya kita kumpulin sendiri lah di ATM kita. Jadi uang itu jangan dipegangkan ke orang lain. Kalau kita uang itu dipegangkan ke orang lain maka kita akan menjadi budak orang itu. Walaupun itu uang kita sendiri. Makasih ya Mbak. Jadi pesan-pesan untuk mbak-mbak TKW yang lain itu ada nggak Mbak? Yang dari pengalaman Mbak itu ingin ngasih pesan-pesan sama mbak-mbak yang lain gitu biar nggak terjadi. Sebenarnya semuanya tuh yang lama-lama di sini itu bukan karena keenakan atau kerasan atau gimana, tapi karena musibah tadi itu, Mbak. Jadi musibah teman-teman itu ada yang begini gitu kan. Semuanya ada masalah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ya intinya semoga mbak-mbaknya yang terdolimin Allah memberi kekuatan, kesabaran, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang banyak, halal dan barokah. Tapi ya itu jangan pasrah semuanya ke orang lain, siapapun dia, walaupun suami, anak, sama orang tua pun. Lebih baik simpan sendiri di ATM kita pun bakal tua, biar nggak ngerepotin ke keluarga. Kalau kita sendiri punya simpanan, punya uang, kita sakit tinggal berobat lah, nggak ngerepotin keluarga gitu. Kita mau apa-apa udah punya sendiri. Jadi tetap semangat. Makasih ya Mbak. Monggo. Assalamualaikum.